belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Yang pasti tetap semangat juga untuk mengikuti ibadah Minggu, walaupun via online ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita saat teduh dulu ya. Yuk kita saat teduh. Oke, untuk menyambut ibadah Minggu pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 254 yang berjudul Yesus Segala-galanya, bait 1 dan bait 3. Tapi kita nyanyi sambil bangkit berdiri, oke? Oke, yuk kita berdiri dan menyanyikan Kidung Ceria 254. Ayo, silakan duduk. Kita mau berdoa. Tanganku ada 2. Berapa jarinya? 5 jarinya disusun. Ku susun dan ku lipat. Lalu aku berdoa. Yo, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kanggi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bangunkan kami pagi-pagi dengan tubuh yang sehat, nafas yang baik. Sekarang Tuhan, kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan
untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita baru saja doa pembukaan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita nyanyi dulu yuk. Dari Kidung Ceria 253 yang berjudul Walau Ribut. Kita nyanyi sambil berdiri ya. Nyanyi bait 1 dan bait 2. Yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria 253 Walau Ribut. Wah, adik-adik semangat sekali nih nyanyinya. Tadi pakai gerakan juga. Memang harus kayak gitu ya, memuji Tuhan gak boleh setengah-setengah. Nah, sekarang kita duduk manis yuk. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk manis, lalu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak pelayan. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur ya. Bacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah siap kita akan membaca ya. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga, kepada anak-anak manusia, untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Catherine di Minggu tanggal 5 Juli. Puji Tuhan ya adik-adik, kita masih boleh dikasih Tuhan nafas yang panjang, tubuh yang sehat sampai di bulan yang baru ini. Nah adik-adik gimana? Sudah siap untuk kita mau ibadah impa, mau dengerin cerita firman Tuhan? Apa ya kali ini ceritanya di awal bulan ini? Yuk kita mau berdoa dulu. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat.
Tuhan, kami mau siap mendengarkan cerita firman-Mu, berkati hati pikiran kami. Biarkan kami duduk dengan tenang dan diam, boleh mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Catherine. Berkati juga Kak Catherine yang menyampaikannya, supaya boleh hikmat-Mu terus turun melalui Kak Catherine. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau baca Alkitabnya. Minggu ini kita mau ambil baca Alkitab dari 2 Hakim-Hakim. 2 Hakim-Hakim ayat 6 sampai dengan 16. 2 Hakim-Hakim ayat 6 sampai dengan 16. Sudah siap semua adik-adik? Yuk kita baca. 2 Hakim-Hakim 6 Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatannya yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, apapun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang sujud penyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. 15, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah adik-adik, kira-kira cerita apa yang tadi Kak Catherine baca? Udah tahu belum? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang Kak Catherine baca barusan? Ya. Ada yang tahu? Kak Catherine mau punya video buat adik-adik. Supaya adik-adik sebelum Kak Catherine tanya lagi, yuk simak dulu video berikut. Kitab Hakim-Hakim. Ingatkah Anda setelah Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, ia berseru agar mereka tetap setia akan perjanjian mereka dengan Allah dengan mematuhi hukum Taurat. Dengan melakukan hal ini, bangsa-bangsa lain akan melihat siapa sesungguhnya Allah Israel itu. Nah, kitab Hakim-Hakim ini diawali dengan kematian Yosua, dan inti kitab ini bercerita tentang berbagai kegagalan total bangsa Israel. Nama kitab ini diambil dari berbagai model kepemimpinan yang dimiliki bangsa Israel pada zaman itu. Sebelum mereka memiliki raja, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, Anda jangan membayangkan sebuah ruang pengadilan. Karena yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengepalai sebuah wilayah, sekaligus juga sebagai pemimpin politik dan militer. Jadi lebih seperti seorang kepala suku. Dan perlu diingat bahwa kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang sungguh menggelisahkan hati dan kejam, karena menceritakan kisah tragis kerusakan moral bangsa Israel, kepemimpinan yang buruk, dan bagaimana mereka menjadi bangsa yang tidak ada bedanya dengan orang Kanaan.
Namun kisah sedih ini juga dimaksudkan untuk membangkitkan sebuah harapan besar bagi masa depan mereka, dan Anda bisa melihatnya dalam susunan kitab ini. Ada sebuah pendahuluan yang menyusun tahapan terjadinya kegagalan bangsa Israel ketika mereka tidak mengusir orang Kanaan yang tersisa saat itu. Kemudian bagian utama dari kitab ini bercerita tentang meningkatnya kejahatan para hakim Israel. Perkembangan selanjutnya malah menunjukkan betapa kehidupan para pemimpin Israel berubah mulai dari baik, ke cukup baik, ke buruk, dan ke sangat buruk. Bagian akhir bahkan lebih menggelisahkan lagi dan menunjukkan kejahatan orang-orang Israel secara keseluruhan. Nah, mari kita telusuri dan selidiki setiap bagiannya lebih dalam lagi. Bagian awal dimulai dengan kehidupan bangsa Israel di wilayah mereka di tanah perjanjian. Nah, ketika Yosua mengalahkan beberapa kota penting di Kanaan saat itu, sebenarnya masih banyak lagi daerah yang harus direbut dan masih banyak orang Kanaan yang tinggal di situ. Karena itu di pasal 1 menunjukkan daftar panjang dari kelompok-kelompok orang Kanaan yang gagal diusir oleh bangsa Israel. Nah, ingatlah bahwa alasan utama mengusir orang Kanaan keluar agar supaya bangsa Israel terhindar dari kerusakan moral dan cara orang Kanaan menyembah dewa-dewa mereka dengan menyerahkan anaknya sebagai korban. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi orang yang kudus, dan sayangnya itu tidak terjadi. Pasal 2 menjelaskan bagaimana Israel dengan mudahnya hidup berdampingan dengan orang Kanaan dan mengadopsi semua praktek budaya dan agama mereka. Dan hampir keseluruhan pasal kita diberikan sebuah gambaran terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di dalam keseluruhan kitab ini. Nah, menurut si narator, bagian sejarah yang terjadi di bangsa Israel saat itu merupakan sebuah rangkaian siklus yang melingkar seperti spiral. Jadi bangsa Israel menjadi seperti orang Kanaan dan berdosa melawan Allah, lalu Allah mengizinkan mereka dikalahkan dan ditindas orang Kanaan. Akhirnya, bangsa Israel menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan bertobat. Kemudian Allah membangkitkan seorang penyelamat, seorang hakim, dari antara orang Israel yang akan mengalahkan musuh dan membawa mereka ke era yang penuh kedamaian. Namun, akhirnya bangsa Israel kembali berbuat dosa, dan kemudian hal serupa terjadi lagi. Secara tidak langsung, siklus ini menggambarkan pola dan alur selanjutnya dari kitab ini, dan terus terulang dalam setiap kisah 6 hakim utama yang diceritakan di sini. Nah, kisah tentang 3 hakim pertama, Otniel, Ehud, dan Deborah, adalah kisah petualangan yang sangat berani dan penuh pertumpahan darah, baik untuk hakim itu sendiri atau orang-orang yang membantu mengalahkan musuh-musuh mereka dan membebaskan orang-orang Israel. Nah adik-adik, gimana? Udah nonton videonya? Gimana menurut adik-adik? Sudah nangkep apa yang kita mau bicarain minggu ini? Pasti sudah ya. Sama seperti yang di video ya adik-adik. Adik-adik udah lihat bahwa cerita ini tentang setelah Yosua meninggal di usianya yang 110 tahun itu, akhirnya bangsa Israel udah tidak punya lagi seorang pemimpin adik-adik. Jadi mereka bingung siapa lagi yang menjadi pemimpin yang menjadi umat Israel. Nah, ketika semua Yosua sudah meninggal, akhirnya karena tidak ada pemimpin lagi-lagi umat Israel berbalik menyakiti hati Tuhan adik-adik. Jadi menyembah berhala kembali, menyembah Baal kembali, yang membuat bangsa Israel itu seperti tidak yang diharapkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, karena bangsa Israel ini udah jadi nakal lagi, jadi menyembah berhala dan segala rupa, akhirnya Tuhan Yesus mengirimkan seorang hakim-hakim. Nah, hakim-hakimnya di situ kalau di video ada namanya ya adik-adik, ada Otniel, ada Deborah, itu adik-adik bisa baca di Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai dengan Hakim-Hakim 3 7 dan 12. Nah, tapi di sini hakim-hakim di sini adik-adik bukan hakim-hakim seperti yang adik-adik lihat di pengadilan ya adik-adik ya, yang memutuskan sebuah kasus, bukan seperti itu. Tapi hakim-hakim di sini seperti kepala suku daerah
yang dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk memberitahukan secara rohani kepada semua umat Israel supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Jangan lagi menyembah berhala karena Tuhan nggak suka gitu adik-adik. Namun sangat disayangkan ketika ada hakim-hakimnya mereka baik. Tapi ketika hakim-hakim itu udah nggak ada lagi, mati lagi, balik lagi adik-adik. Bangsa Israelnya balik lagi menyembah berhala lagi. Jadi akhirnya apa adik-adik? Karena terus menerus seperti itu, akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka adik-adik. Iya, Tuhan murka nih adik-adik bisa lihat tadi di ayat mana ya? Nah, ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Itu adik-adik ya, ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, di sini bisa adik-adik lihat kan, walaupun Tuhan marah, tapi tetap ada belas kasihan Tuhan untuk umat Israel. Di ayat 16 terakhir, Tuhan membangkitkan hakim-hakim menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Berarti ada pengasihan Tuhan tetap buat umat Israel. Sekalipun umat Israel tuh udah nakal, udah bebal, dikasih tahu nggak didengerin. Nah adik-adik, sama seperti umat Israel, kita juga adalah umat Israel masa kini adik-adik. Jadi kita mau diingatkan lagi melalui peristiwa di kitab Hakim-Hakim ini. Jangan kita itu seperti umat Israel yang bebal untuk dikasih tahu. Kalau nggak ada pemimpin kita menyembah berhala lagi. Jangan adik-adik. Kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, umat Israel masa kini, kita harus punya hubungan sama Tuhan. Taat, dengar-dengaran. Supaya apa? Supaya murka Tuhan tidak ada pada kita. Supaya jangan seperti umat Israel yang bebal dikasih tahu, balik lagi dikasih tahu, balik lagi. Akhirnya apa? Tuhan Yesus marah. Gitu. Ada dosa adik-adik. Nah, kita juga seperti itu adik-adik, seperti umat Israel. Kita jangan bebal, tapi kita harus taat, dengar-dengaran. Supaya Tuhan Yesus nggak marah sama kita. Kalau adik-adik sudah melakukan suatu dosa, berarti ada konsekuensinya yang adik-adik harus tahu. Jadi adik-adik harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan Yesus. Apa contohnya Kak Catherine? Misalnya, adik-adik siapa di sini yang suka bully temennya di sekolah? Nah, Kak Catherine memang nggak tahu loh adik-adik, tapi Tuhan Yesus tahu. Nah, itu salah satu bentuk hal-hal yang tidak Tuhan Yesus suka dari kita sebagai anak-anaknya. Yang harusnya bukan tugas kita untuk bully-bulian lagi, bully-bully teman. Siapa yang di sini suka main geng-gengan kalau di sekolah? Nah, siapa yang gak suka dengar mamanya? Suka bohong? Suka bolos sekolah? Nah, itu adik-adik. Mungkin umat Israel menyembah berhala. Nah, adik-adik menyembah berhalanya untuk masa kini itu apa? Ya seperti yang Catherine sebutkan tadi. Udah dibilangin mama, nanti kamu kalau pulang sekolah cepetan. Langsung tidur, belajar, makan siang. Tapi ternyata adik-adik malah jalan. Main ke warnet, main game. Siapa tuh yang kayak gitu? Ayo. Terkadang kita cuekin aja, orang mama papa nggak denger ini, kakak lain nggak tahu, taunya di sekolah minggu aku jadi anak yang manis,
Jadi kan dia nggak tahu kalau aku jadi anak nakal kalau di luar. Siapa yang kayak gitu? Padahal apa adik-adik? Tuhan Yesus Maha tahu segalanya. Siapa yang mau seperti itu? Mau Tuhan Yesus marah, murka. Seperti umat Israel yang akhirnya apa? Tuhan bilang ada malapetaka untuk bangsa Israel karena tidak dengar-dengaran. Siapa yang mau seperti itu? Tidak ya adik-adik ya. Kak Catherine sih nggak mau. Kita harus belajar untuk hidup sebagai umat yang dikasihi Allah. Mengucap syukur untuk semua yang Tuhan udah kasih buat kita. Karena kita umat Israel, masa kini umat pilihan Tuhan loh. Harusnya kita jadi berkat. Bukan bully teman, tapi kita merangkul semua teman. Dari kehidupan adik-adik, teman-teman adik-adik sekeliling bisa melihat bahwa kasih Tuhan nyata. Kok kamu baik banget sih? Kamu kok berbeda sih? Orang Kristen itu baik ya. Nah, seperti itu adik-adik. Ada jadi berkat adik-adik buat teman-teman adik-adik yang mungkin non-Kristen, mungkin merasa nggak percaya diri, nggak punya teman karena punya kekurangan fisik atau apapun. Jangan adik-adik, jangan pernah pilih-pilih teman. Jangan main bully, nggak usah main ngegeng-ngegengan deh. Semua sama di mata Tuhan. Kita tunjukin bahwa Tuhan itu mengasihi kamu. Hitam, putih, keriting, lurus, gendut, kurus, Tuhan mengasihi kalian semua. Mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Catherine. Oke adik-adik. Sekarang Kak Catherine mau adik-adik membuat perjanjian apa yang menjadi janji perubahan dalam diri adik-adik. Contoh, aku mau mengambil komitmen kali ini mau tidak lagi membuli temanku. Aku mau berkomitmen lebih lagi punya waktu untuk Tuhan dengan berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, supaya aku lebih dengar-dengaran akan suara Dia. Aku juga mau lebih dengar-dengaran lewat mama papa. Tidak lagi mau setiap orang tua berkata A, aku ngelawan. Aku nggak mau lagi. Nah, Kak Catherine tunggu ya adik-adik ya. Pernyataan singkat seperti itu di share di grup orang tua murid. Oke adik-adik, sampai sini kita mau tutup firman Tuhan ini. Kita mau berdoa syafaat. Kita tutup mata, berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mereminder kami lewat membaca kitab Hakim-Hakim. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi umat-Nya. Allah yang hebat untuk hidup kami. Ajarkan kami, mampukan kami, berikan kami hikmat-Mu yang luar biasa sehingga kami boleh dimampukan menjadi anak yang lebih taat, lebih dengar-dengaran. Kami menjadi umat Israel yang masa kini yang boleh menjadi berkat buat teman-teman kami, buat keluarga kami atau di masyarakat umum. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua teman-teman adik-adik lain kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin teman kami sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, sembuhkan sehingga adik-adik kami boleh semakin sehat, boleh kembali beraktivitas, mendengarkan cerita firman-Mu lebih lagi, lebih semangat. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk kedua orang tua kami, Papa dan Mama, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berkat yang luar biasa melalui Papa Mama supaya bisa Papa Mama memelihara kami sebagai anak-anak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk oma, opa, adik kakak, dan mbak yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan daripada-Mu saja dan berkat yang melimpah untuk mereka.
Tuhan, tidak lupa kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia tercinta. Tuhan yang mengetahui kondisi kami saat ini. Tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan. Sekalipun bangsa kami sedang dilanda dengan penyakit corona, kami yakin dan percaya bahwa campur tangan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Kami tetap yakin bahwa penyakit ini akan segera hilang dan kami boleh beraktivitas normal. Dan kami mengucap syukur kami tetap boleh beribadah walaupun kami secara online dan tidak bertemu muka. Tapi kami mau mendoakan buat adik-adik kami supaya apa yang boleh didengar boleh tumbuh subur di hati adik-adik kami. Roh-Mu tetap menyala buat adik-adik kami sekalipun kami belum bertemu di gereja. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden sehingga jajaran yang paling terendah sekalipun di dalam pemerintahan. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu Bapa yang luar biasa untuk memimpin negara ini. Tuhan, memberikan kuasa hikmat luar biasa daripada-Mu supaya mereka boleh memberikan yang terbaik, kerja yang terbaik, seperti mereka juga melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami boleh alaskan dalam doa Bapa kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada kami yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai sini dulu firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai minggu depan. Dah. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang untuk merespons firman Tuhan tadi, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagi pakai gerakan tentunya. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku, bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, seperti ibadah sebelumnya, persembahan tidak dikumpulkan secara langsung, tapi adik-adik bisa mengumpulkannya bersama papa, mama, dan keluarga yang ada di rumah. Nah adik-adik, kita sudah mau selesai ibadah nih, tapi sebelum itu kita menyanyikan dulu ya lagu penutup untuk ibadah hari ini, yang diambil dari Kidung Ceria nomor 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Pastinya kita nyanyi pakai gaya ya, dengan posisi tetap berdiri.
Nah, sudah selesai ibadah kita adik-adik, sekarang berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Roh-Mu yang kudus dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang Tuhan, kami mau kembali beraktivitas. Kiranya setiap yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami sebagai anak-anak kecil yang bertumbuh selalu mengandalkan Tuhan, hingga semua orang yang melihat kami boleh melihat Tuhan di dalam kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan oleh banyak orang. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan telah beribadah. Amin. Selesai ibadah minggu, mari kita makan. Bye-bye, bye-bye. Allah besertamu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak pelayan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu bisa menjadi berkat, gak cuma buat adik-adik, tapi buat keluarga dan orang di sekitar. Sampai bertemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.